Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada minggu, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di ruang perpustakaan untuk menindaklanjuti kegiatan OJL ya. OJL itu on the job learning. On the job learning ini merupakan bagian dari rangkaian pelatihan fasilitator daerah bimbingan dan konseling, guru-guru bimbingan dan konseling di Kabupaten Majalengka ya. Nah, hari ini kita akan mengenal berbagai macam jenis ya keterampilan dasar dalam bimbingan dan konseling yang nanti dirangkum dalam bentuk 7 jurus ya, 7 jurus. Kenapa 7 jurus nanti akan disampaikan ya. Tapi sebelum itu kita ada yel-yel dulu nih, yel-yelnya ya. Nanti ada jinglenya ya. Nah, 7 jurus BK hebat. Ini akan terngiang-ngiang di kepala kita semua pasti. Nanti kita akan mencontohkan ini ya. Ada jogetnya? Ada. Kurang apa enggak? Mungkin kenali ya Semarang. Kenapa 7 jurus BK hebat? Di sini ya. 7 jurus BK hebat ini dirangkum dalam bentuk modul-modul ya, modul latihan dan media dikemas secara kreatif dan praktis ya untuk memperluas jangkauan layanan BK. Karena memang selama ini kami guru BK memiliki keterbatasan dalam arti dari rasio peserta didik dengan jumlah guru BK itu masih sangat-sangat kurang gitu jumlah guru BK-nya ya. Makasih. Yang pertama itu kenali potensi di sini ya. Nah, ada kenali potensi, yang kedua ada kelola emosi, yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi, yang keempat itu adalah menjaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Ini yang pertama, kenali potensi ini lebih kepada bagaimana kita sebagai seorang guru itu melihat kemampuan dasar dari peserta didik kita. Kemampuan dasar itu apa? Di sini lebih difokuskan kepada modalitas gaya belajar. Kira-kira ada berapa modalitas gaya belajar Bapak Ibu? Yang ini ada berapa ya? Betul. Kinestetik, terus visual, auditori, yang tiga ya. Auditori, visual, dan kinestetik. Auditori itu kan lebih kepada pendengaran ya. Kalau visual itu kan apa yang kita lihat, apa yang dilihat. Sementara kinestetik itu ya langsung dipraktekkan gitu. Nanti kita hari ini akan fokus kepada kelola emosi ya, kelola emosi. Tapi nanti ya tahu resiliensi nggak? Nah, itu Resiliensi itu adalah daya lenting. Kalau di bahasa Indonesia daya lenting itu apa? Jadi kita sebagai manusia itu punya kemampuan untuk melenting seperti pel ketika ditekan ya, yang akan terjadi apa? Malah dia akan menjadi lebih tinggi lagi. Nah, kita sebagai manusia ketika ada tekanan, ada masalah ya, mungkin putus asa dan stres itu
wajar, tapi dari masalah itu kita akan belajar bagaimana kita akan lebih kuat lagi, bahkan lebih kita tahu modalitas yang belajarnya. Nanti Bapak dan Ibu bisa searching ya, barangkali di kelas bisa ngecek anak itu modalitas dia belajar apa di akupintar.com. Itu webnya, web dari Kemendikbud. Akupintar.com, di situ ada tes gaya belajar, bisa dicek dipraktekkan ke anak-anak. Ya. Terus menggunakan model ARKA. ARKA itu merupakan akronim ya, akronim dari aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi dalam kehidupan nyatanya. Terus gamifikasi, ada game-game dan sebagainya, gitu. Dan media pembelajaran ya. Oke, lanjut saja ya, seperti tadi yang yang Bapak Ibu tahu ketika mendengar kata emosi apa? Marah ya umumnya ya. Emosi itu identik dengan marah. Padahal bicara tentang emosi, kita sebagai manusia itu dibekali 5 emosi dasar ya. 5 emosi dasar. Nah, kita cek ya. Emosi sendiri di sini dikatakan sebagai respon sesaat seseorang atau respon sesaat kita terhadap satu peristiwa atau satu kondisi atau satu kejadian yang kita alami. Respon sesaat ini kuncinya. Respon sesaat, ya. Nah, emosi bersifat subjektif. Contoh, misal ya, ketika kemarin Bapak dan Ibu mendapat kabar dari saya, Bapak dan Ibu wali kelas 10 ya, nanti hari ini kita akan ada kumpul. Mungkin kan responnya beda-beda nih, padahal sama peristiwanya, kondisinya sama, tapi responnya beda. Nah, itu yang dimaksud dengan subjektif. Pasti akan beda-beda. Ada yang gitu ya, ada apa ya? Nah, ada yang mungkin senang, ada yang mungkin sedih, jijik mungkin enggak? Ya. Kan gitu ya. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis. Atau contoh yang lain ini. Contoh yang lain, misalkan ya, misal kemarin hujan. Ya, kemarin hujan. Kita nggak bawa jas hujan. Biasanya apa yang kita luapkan? Saya. Sedih bisa jadi gitu ya. Nah, pokoknya. Nah, tapi ketika itu dibawa akan berubah lagi. Nah, di sini kita akan coba bedakan ketiga hal ini. Ada emosi, ada feeling, dan ada mood. Oke, contoh nyatanya. Kalau kita ke anak-anak biasanya itu kan mereka kalau ada orang yang lagi disenang, bukan hanya anak kita lah ya sama ya. Kalau ada orang yang disenang, kita ketemu, biasanya apa yang dirasakan? Senang ya. Nah, ketika senang itu durasinya bertahan lebih lama, misal Bu Ira dapat kabar, ditanya sama Bu Risma, Bu Ira, saya dapat kabar baik ini, terus senyum, harinya itu cerah. Sampai membuat Bu Ira itu semangat untuk melakukan berbagai macam hal. Nah, itu berubah menjadi mood sudah mempengaruhi tindakan dan perasaan. Atau contoh yang lain, anak didik kita ya, ketika di pagi hari mereka cempreng, ada notif di WA. Harapannya apa? Notif itu dari siapa? Seseorang yang si bebek lah ya, si yang spesial itu. Tapi ternyata notif yang datang itu bukan dari si bebek yang spesial itu. Notif itu dari Pak Uhen misalnya, di grup anak-anak gitu. Nah, maka yang terjadi adalah mungkin sepi kan, karena tidak sesuai dengan harapan. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan dia bertahan lebih lama, itu berkembang menjadi gitu. Konsep emosi ini, mengelola emosi ini
bisa kita terapkan misalkan ketika di awal masuk jam pelajaran, ketika di absen, ya, di cek kehadiran, kita bisa nanya perasaan mereka apa, gimana perasaannya hari ini, misalkan senang, oh iya, apa yang membuat senang, oh sedih, nah itu kan kita bisa telusuri itu, dan kita bisa gali kira-kira penyebabnya apa, dan kita cari tahu. Jadi kita bisa komunikasikan dengan tim BK, ya. Oke, tadi ya ada beberapa cenderung berdasarkan hasil pengamatan ya pasti dari kelima ini kita cenderung akan lebih memilih yang mana? Kenapa ya senang? Karena menganggap senang itu baik, sementara yang lain itu enggak. Gitu. Nah itu terjadi miskonsepsi ya, terjadi miss di situ, terjadi salah persepsi. Salah persepsinya apa? Padahal kesemuanya ini baik untuk anak-anak didik kita juga. Ya, kalau misalkan yang baik hanya senang, ya, yang baik hanya senang, berarti Gusti Allah itu nggak adil ya Pak Ibu. Hanya kita tuh hanya punya kesempatan sekitar 1/5, 20%, betul nggak? 1 dari 5. Sementara 4 yang lain itu nggak ada, nggak baik. Jadi ya Gusti Allah tuh nggak adil, makanya seperti itu. Kita bahas. Kapan terakhir kali merasa sedih? Kayaknya pagi. Tadi pagi. Oke, boleh diceritakan nggak? Kira-kira revisi dulu. Boleh nggak? Kira-kira apa yang menyebabkan Boyet sedih? Ya, yang bikin saya sedih itu tadinya saya berharap hari ini kan saya ngajarnya daring. Dari pagi ngajar daring. Kemudian pas saya berangkat anak-anak itu lagi ngajar agama. Ya, pas saya mau mendampingi mereka di rumah seseorang, suami saya nuduhan jangan berangkat. Jadi gimana ya? Antara nabrak Ya. bikin gitu. Berarti kalau kayak gitu sedih itu biasanya karena apa? Karena adanya apa? Tidak sesuai harapan. Nah, adanya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Iya. Kalau harapan sesuai keinginan mah nggak masalah. Harapannya tidak sesuai keinginan nggak masalah. Tapi harapan yang ada itu tidak sesuai kenyataan, maka akan membuat kita sedih. Nah, agar kita bisa mewujudkan harapan kita, yang kita lakukan apa? Ya pasti kan mengusaha. Mungkin kalau prosesnya kayak Boyet mengkomunikasikan secara baik-baik kan gitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan kasusnya katakanlah kayak kalau anak-anak ya, kita kan frame anak-anak. Iya. Kalau anak-anak katakanlah mereka bersedih karena nggak ada kabar, nah, maka dari kesedihan itu akan bergerak, akan menuntun anak-anak atau menuntun kita untuk bergerak apa? Bergerak mewujudkan harapan yang kita miliki, sehingga kita bisa menghindari kesedihan itu. Bukan untuk dihindari sebenarnya, tetapi kesedihan ini justru sedih ini merupakan emosi paling awal yang paling dasar yang dimiliki oleh seorang manusia. Tanpa adanya sedih, tidak akan bisa merasakan emosi yang lain. Lanjut ya. Nah, yang kedua, disgust, jijik, zina. Ya udah ke Bumia lah. Bumia. Biasanya kalau jijik kenapa Bumia? Saya dulu kalau fobia sama jijik beda ya. Kalau lihat di jalan kalau saya sudah bangkit dalam macam si kan bangkit itu saya biasa belum. Padahal udah mati itu udah wassalamualaikum gitu. Tapi kayak gimana gitu, lihat doang lewat gitu. Biasa gitu. Jadi jijik itu Gimana ya? Nah, jadi adanya jijik itu sebenarnya baik apa nggak buat kita?
baik. Baiknya kenapa? Karena menghindari dari segi gizi itu sendiri. Dengan kita merasa jijik, kita akan berusaha menjaga kebersihan. Iya, iya. Benar nggak? Iya. Nah, mungkin ada pengalaman kan dari situ, jijik ke bakso. Jadi gini. Nah, iya, jadi itu bukan jijik, mungkin trauma karena ada pengalaman yang berkesan. Berkesan itu bukan hanya yang baik ya, tapi ada pengalaman apa gitu ya, ada kesan yang Ada kesan negatif. Nah, dengan adanya jijik, dengan merasa jijik kita bisa menjaga kondisi kebersihan. Coba bayangkan kalau kita tidak dibekali rasa jijik. Saya yakin tadi pagi ketika kita nggak akan cebok, nggak akan ada mandi. Ya. Tapi dengan kita merasa jijik, kita akan berusaha untuk menjaga kondisi kebersihan lingkungan sekitar kita. Ya. Terakhir kali marah kapan, Bina? Anak-anak tuh ke murid ya? Gara-gara apa? Karena dari rumah, jadi susah. Yang dilakukan Bu Gina apa? Berarti marah itu kan karena adanya sesuatu yang tidak pas. Dengan kita marah itu harapannya sesuatu itu akan sesuai pas, sesuai dengan koridornya. Ya katakanlah di sini yang sering marah, kalau marah-marah kan karena melihat mungkin ada sesuatu di anak-anak itu yang tidak sesuai dengan aturan. Kemarin di awal akhir Agustus kan, yang ada ojol ditabrak itu. Kan semua elemen masyarakat itu merasa marah karena merasa ada tidak keadilan di situ, adanya ketidakadilan. Fear atau takut Pak R? Saya takut. Nah, dengan takut artinya apa? Pak RD takut ketinggian. Kalau misalkan Pak RD naik ke tempat yang tinggi, yang dilakukan Pak RD apa? Yang menghindari. Harus naik. Misalkan. Nah, artinya kan hati-hati, kita lebih waspada. Begitupun dengan diri kita yang lain. Maksudnya gini, ketakutan itu akan membuat kita waspada terhadap apa? Terhadap masa depan, gitu ya. Nah, terakhir, bisa jelas. Joy. Oke ya. Pertanyaannya untuk semua ya, untuk Barikan kayak kalau udah senang yang kita cari apa? Nyaman. Udah ya, Karena udah semua, udah siap ya. Gak ada yang dicari. nah, gak ada yang dicari kan, tapi kebalikan dari kita pengennya itu senang terus. Padahal kalau senang terus itu dunia akan flat. Senang terus itu akan membuat orang itu menjadi depresi. Depresi itu apa? Hilang daya, tidak ada memiliki energi untuk bergerak. Ujung-ujungnya apa? Ya berusaha, mungkin berusaha untuk mengambil hidup yang banyak. Oh ya, contoh-contoh nyatanya para artis-artis Korea, Iya, betul. mereka sedih dikasih hiburan, mereka takut diberi harapan dan sebagainya, maka mereka senang terus. Justru ketika senang itu, kalau dalam konsep psikologinya, senang itu adalah masa di mana kita itu untuk merefleksikan diri kita. Bahasa agama apa bermuhasabah? Apa ya bahasa? Introspeksi. Nah, jadi merefleksikan diri kita, kira-kira oh ya kita lagi senang, apa kurang kita, ya, apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita lakukan. Oke, Bapak dan Ibu, saya sudah membagikan kertas ya. Oh, nggak usah. Ceritakan sebuah cerita. Ya. Nanti yang emosi yang Ibu Bapak rasakan silakan tuangkan, bukan digambar ya, tapi lampiaskan, salurkan ke kertas yang Boleh ditulis, boleh diapain? nggak usah ditulis, pokoknya di budaya boleh sobat-sobat ya. Oh belum. Ini emosi ya. Memiliki seorang anak. Dunia maaf ya. Apa ya? Nah, anak kita itu
parah atau kronis. Coba bayangkan dalam posisi ya, sakitnya kronis dan dokter memberitahu kalau anak bapak dan ibu bisa disembuhkan hanya dengan satu obat. Obat itu bisa ibu bapak dapatkan di satu kota, sebut saja di Jakarta. Dan obat itu harus segera diberikan kepada anak bapak dan ibu. Bapak dan ibu punya waktu kurang lebih 1 minggu ke depan untuk mencari obat tersebut. Akhirnya bapak dan ibu pergi mencari obat itu ke Jakarta dan di sana mencari lewat Google Map, lewat internet, tanya sana sini, akhirnya ketemu dengan 1-2 toko. Ya. Bapak dan ibu datang ke toko itu, tugasnya Pak, ada si petugasnya bilang, oh ini ada, tapi tinggal 1. Perasaan bapak dan ibu kan mungkin lega. Berapa harganya? Bapak dan ibu bertanya kepada petugas. Si petugasnya bilang, harga obat ini bapak dan ibu sangat mahal. Berapa? Kata petugasnya, obat ini harganya 100 juta. Jadi, bapak dan ibu bilang ke petugas, saya minta waktu 3 hari. Karena kan 1 minggu ya. Dan waktu 3 hari untuk mengumpulkan uangnya terlebih dahulu. Tapi kalau saya pesan obat ini jangan diberikan kepada yang lain. Petugasnya, oke. Silakan berarti. Bapak dan ibu dalam waktu 3 hari mencari uang untuk bisa membeli obat tersebut. Selama 3 hari, bapak dan ibu balik lagi dan bilang ke petugas, Mbak, saya sudah mengumpulkan uang. Tapi mohon maaf, uang yang bisa saya kumpulkan selama 3 hari ini hanya sekarang. Boleh enggak saya bawa obatnya dulu, saya bayar sekarang, sisanya nanti saya menolak lagi 3 hari ini. Jawab petugasnya, tidak bisa kepada ada uang, ada barang. Sementara kalau kita lihat waktu tersisa kurang lebih 2 hari lagi. Ya, 2 hari lagi, akhirnya bapak dan ibu meninggalkan toko obat itu. Pas malam, bapak dan ibu balik lagi ke toko obat itu. Padahal toko obat itu udah tutup. Yang kita lakukan sebagai orang tua adalah masuk ke toko obat itu dengan cara membobol dan mengambil obat itu. Kita ambil, kita bawa pulang dan kita serahkan ke dokter. Dok, obatnya sudah saya dapatkan. Tolong ini berikan kepada anak saya. Nah, itu adalah kondisi yang bapak dan ibu alami. Bayangkan kalau misalkan kondisinya seperti itu. Jadi apa ya, respon bapak dan ibu terhadap atas itu? Ya, nah Bu Yaya kertasnya udah lecek. Kira-kira kenapa Bu Yaya? Jadi gimana ya? So, ya. Gantung. Baru kayak begitu. Emosi sekali. Mungkin respon dari bapak-bapak beda. Pak Endi, nempel Pak. Ini Pak, enggak ada cepat. Kalau saya lempeng. Sini ada sedikit ya, ini gambaran roda emosi. Roda emosi ini merupakan perpaduan dari emosi-emosi dasar itu. Misalkan sedih dengan senang akan munculnya apa? Jadi terus bisa kita angkat ya.
marah yang terjadi pada diri kita, pada otak kita. Jadi otak kita itu terdiri dari sistem limbik, ya, namanya sistem limbik. Jadi di situ tuh ada yang namanya otak reptil, dan itu yang akan mengendalikan yang namanya emosi. Dalam otak reptil itu ada yang namanya amigdala. Amigdala itu merupakan satu kelenjar yang terdapat dalam sistem limbik kita yang mengontrol emosi dari kita sebagai seorang manusia. Jika otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus, maka saat kita marah-marah sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus. Ada salah satu tips yang bisa kita lakukan di sini. Di sini ada kita anggap jempol kita ini merupakan amigdala. Amigdala itu merupakan kelenjar yang mengatur emosi kita. Nah, ketika kita genggam seperti ini, maka kita akan bisa mengontrol emosi kita ke depannya, ya. Jadi keempat jari yang lain itu ada pokoknya logika dan sebagainya. Ketika mereka lepas tidak akan saling terhubung, terkoneksi. Biasanya kalau udah begini Pak, kalau begini pukulan. Nah, sebenarnya kan ketika sedang marah kita kan di untuk nah Jadinya begitu. gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi itu ya sebenarnya pertemuan kita hari ini itu cuma sampai di sini. Alhamdulillah. Udah aja Pak, masih direkam Pak.